Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna hajjan baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughul maram wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang sama-sama kami hormati Ketua beserta jajaran Masjid Quwwatul Ummah, Bapak Ibu, para alim dan ulama, para asatid dan asatidah, para orang tua kami, anak-anakku sekalian yang nampak hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan untayan kata alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Berharap kita kepada Allah semoga puasa kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Seluruh rangkaian ibadah sunnah termasuk qiyamul Ramadan, termasuk qiyamul lail, termasuk tadarus membaca Al-Quran, tilawatil Quran, termasuk pesantren Ramadan yang dilaksanakan oleh anak-anak kita. Harapan kita kepada Allah, semoga rangkaian ibadah tersebut diterima Allah dengan baik, menjadi amal solih untuk kita semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah harapan ketika kita memasuki Ramadan. Harapan yang pertama adalah, ya Allah, semoga Engkau rahmati kami. Ya Allah, semoga Engkau memberikan taufik dan hidayah, inayah kepada kami. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni dosa kami. Dan yang paling utama harapan kita adalah, ya Allah, semoga Engkau meridhoi, memberikan keridhaan kepada kami. Bapak Ibu, ketahuilah apa itu rahmat. Kalau kita ambil dari makna secara lugawi, rahmat artinya adalah kasih dan sayang. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, ketika kita memasuki masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu. Ma huwa rahmah? Apa yang dimaksud dengan rahmat? Tentunya yang kita ketahui adalah kasih dan sayang. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita cara mendapatkan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala?
Maka di dalam kitab Jauharul Maknun, definisi rahmat itu adalah riqatun fil qalbi taqtadi ala tafaddul wal ihsan. Terketuknya hati ketika kita mendengar perintah Allah, ketika kita mendengar larangan Allah, ketika kita mendengar anjuran Rasulullah, ketika kita mendapatkan pepatah orang tua, ketika kita mendapatkan petunjuk dari guru-guru kita, taqtadi ala tafaddul, seluruh anggota badan kita, kullul jawarih, seluruh anggota badan kita mengikuti hati yang terketuk tadi, at-tafaddul, kepada sesuatu yang istimewa, kepada sesuatu yang diinginkan oleh Allah, yaitu adalah wal ihsan, kebaikan. Jadi langkah kaki, ayunan tangan, kedip mata, pendengaran, rasa, perilaku kita berada di sesuatu tempat yang baik, maka disitulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berjalan di atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah harapan kita, semoga kita diberikan taufik. Ma huwa taufik? Apa yang dimaksud dengan taufik? Taufik adalah tashilul ibadah, mudahnya seorang hamba untuk melakukan ibadah. Makanya taufik itu adalah merupakan inayah, pertolongan Allah, sehingga kita mudah untuk melakukan ibadah. Dialah yang mendapatkan taufik Allah. Di luar itu dia tidak mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harapan yang ketiga adalah apa? Ya Allah, berikan aku hidayah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Datangnya Al-Quran pada bulan Ramadan untuk hidayah kepada kita. Mahwal hidayah, apa yang dimaksud dengan hidayah? Ibanatut tariqi al-muwassil ila sa'adah, perjalanan yang lurus yang ditempuh oleh seorang hamba menuju kepada titik akhirnya, dan dia mendapatkan al-muwassil ila sa'adah, kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita menempuh sesuatu yang baik di atas rahmat Allah, atas pertolongan Allah, atas taufik Allah, inayah Allah, mendapatkan kebahagiaan, maka itulah kita mendapatkan hidayah. Ketika kita sudah berjalan menuju kepada titik akhir, yang dijalankan adalah sesuatu yang muhsinat, sesuatu yang baik, perjalanan yang baik, perkara yang baik. Siapa kita? Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was sadiqin was sadiqat was sabirin was sabirat wal khashiin wal khashiat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadh-dhakirina Allaha katsira wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfirah wa ajran 'azima. Muslim, ya. Mukmin, ya. Qanitin, taat, ya. Shadiqin, jujur, iya. Sabar, iya.
Sabar kita melakukan puasa, sabar kita menunggu untuk pelaksanaan tarawih, mendengarkan ceramah agama, sabar. Wal khashiin wal khashiat, khusyuk kita, patuh kita mendengarkan apa yang terdengar baik oleh telinga kita. Siang harinya wal hafidhina furujahum, menjaga kehormatan. Perempuan menjaga kehormatannya, laki-laki menjaga kehormatannya. Siang hari yang suami istri, yang tidak suami istri apalagi, kecuali yang suami istri malamnya boleh. Terakhir adalah apa? Wadzakirinallaha katsira, orang yang berzikir kepada Allah sepanjang masa. Tadi subuh sudah dikatakan, berzikirlah sepanjang masa, sebanyak-banyaknya, pagi sampai sore, sore sampai pagi, sepanjang waktu. Maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala apa? A'adallah, aku berjanji, huwallah, siapakah Allah? Tuhan. Apa yang dijanjikan oleh kami? Maghfirah, ampunan Allah, ampunan dosa. Di atas sesuatu yang baik ada dosa juga. Di sesuatu yang baik, Pak, betul gak? Kadang sholat, apakah penuh rukunnya, apakah kurang syaratnya, ada dosa. Celah itu masih ada, Bapak Ibu. Wa ajran azima, setelah kita sholat apa? Apa yang kita inginkan, berdoa kepada Allah penuh harap. Wa ajran azima, perlakuan, fasilitas kehidupan yang baik dan layak. Ajran azima, maka titik akhir adalah dia mendapatkan ampunan setelah kita mendapatkan rahmat iya, taufik iya, inayah iya, maghfirah iya, maka kita mendapatkan ridho Allah, keridhaan Allah. Sederhananya ridho Allah itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah al-jannah, surga, Bapak Ibu. Tapi untuk mendapatkan surga tersebut sangat susah. Sangat susah, Bapak Ibu. Maka surga tersebut akan kita dapatkan kalau rangkaian itu berada pada suatu ritme yang baik, pada perjalanan yang baik, kemasan yang baik. Suatu produk kita uji di dapur produk menjadi sebuah karya yang baik, menjadi sebuah produk yang baik, lalu mendapatkan cap SNI, MUI, halal di mata ulama, maka disegel, Bapak Ibu, disegel oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, layak untuk dijual dan layak untuk dikonsumsi. Apa konsumsi kita? Kenikmatan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa judul tema ceramah hari ini? Itu adalah pembuka, Bapak Ibu. Udah panjang, Ustadz, baru membuka tema. Iya, Bapak Ibu, bukan itu Ibu saya sampaikan, Bapak Ibu. Judulnya adalah apa? 6 perkara yang dirahasiakan oleh Allah, yang disampaikan oleh sahabat Nabi yang kedua, Khalifatul Rasyidin, adalah siapa? Umar bin Khattab. Bapak Ibu kenal dengan Umar bin Khattab? Kenal? Di mana? Di Google. Di mana, Bu? Umar. Oh, itu Bang Umar. Luar biasa, Bapak Ibu. Saya aja belum ketemu Umar. Setan, Bu, kalau ketemu Umar minggir. Kalau dia jalan ke Bandar Purus Blok A, setan jalan ke Blok B, Bu. Itu setan. Kita ba'a. Umar cerita Sayyidina Umar, Bu. Sayyidina Umar ketika beliau akan mengikuti Nabi hijrah ke Madinah, dia sampaikan, dia baik-baik, Bu. Tidak seperti sahabat yang lain ngumpat bersembunyi untuk sampai ke Madinah. Tapi Umar apa? Dia terang-terangan. Wahai kaum Quraisy,
saya mau pergi ke Madinah. Siapa yang mau ikut ke saya? Silahkan ikut. Aku tunggu di balik bukit. Yang perempuan, siapa yang mau jadi janda? Sayyidina Umar. Yang laki-laki, siapa yang mau jadi duda? Yang muda-muda, siapa yang mau tinggal nama? Kalau sudah Umar berkata seperti itu, kira-kira ba'abu. Itu sebuah ancaman. Takutlah kita. Sedangkan di apa? Sedangkan di pinggangnya selalu tidak lepas dari pedangnya, Bapak Ibu. Luar biasa Umar. Tak ada, Bapak Ibu, melenggang beliau. Bahkan sholat dulu di mana? Di depan Ka'bah, Bapak Ibu. Dia mau ke Madinah, minggir semua, lihat aja. Maka orang itu kan begitu, Bapak Ibu. Itu Sayyidina Umar, Bapak Ibu. Bahkan suatu ketika beliau sudah berada di mana? Beliau sudah berada di Madinah. Pada saat itu apa? Rasulullah sedang duduk-duduk, Bapak Ibu. Rasulullah sedang duduk-duduk. Tiba-tiba ada suara gendang. Lalu melenggok-lenggok seorang perempuan. Ngapain itu? Main rebana, Bapak Ibu. Main rebana. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Ada ibu-ibu datang dari pojok sana. Judulnya apa? Jilbab putih. Betul gak? Ada yang di sana. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau ibu-ibu di Kuatul Ummah. Tapi perempuan itu dia main gendang aja, Bu. Main rebana aja, Bu, sampai melenggok. Rasul senyum aja sampai menunduk. Datang Sayyidina Abu Bakar, begitu juga semakin kencang. Datang Sayyidina Ali, semakin kencang. Semakin kencang, Bapak Ibu. Datang Umar, lari dia. Datang Umar, rebananya dilempar, lari dia. Lah, kenapa Umar datang dia lari, katanya, Bapak Ibu. Ternyata perempuan itu setan, Bapak Ibu. Umar, tahu gak tadi kenapa ya Rasulullah? Tadi kalau antum tahu, saya duduk di sini, Abu Bakar datang, Ali datang, perempuan. Tadi ada perempuan. Kamu nggak melihat? Enggak, katanya. Tadi ada perempuan main rebana, lunggak-lenggok. Datang engkau, kabur dia. Luar biasa kamu, katanya. Itu Umar, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Pertanyaannya, kapan Sayyidina Umar wafat? Kalau Sayyidina Umar, kalau Pak Umar sana tahu ya. Sayyidina Umar tahu. Kapan wafatnya? Wafatnya aja lah, gak usah lahirnya. Kita pun belum lahir. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tutup usia 63 tahun. Sayyidina Umar sama 43 tahun. Wafatnya Rasulullah adalah tahun ke-11 Hijriah setelah Haji Wada, tahun ke-10. Kalau Umar tahun 23 Hijriah, Bapak Ibu. Tahun 23 Hijriah beliau wafat. Seperti itu, Bapak Ibu. Apa yang telah beliau sampaikan? 6 perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, innallaha katama sittatin fi sittatin. Sesungguhnya Allah merahasiakan dari 6 perkara, dari 6 pekerjaan. Pekerjaannya apa, Bapak Ibu? Yang pertama adalah katamar ridho fit ta'ah. Allah menyembunyikan keridoannya dari ketaatannya. Jadi di balik ketaatan seorang hamba ada ridho Allah. Maka lahirlah ayat Allah Subhanahu wa taala, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Maka Imam Asy-Syarqandi dia hadir menafsirkan ayat tersebut seperti ini, Bapak Ibu. Faman atau Allah waman lam yuti'il faman atau Allah waman atau Allah lam yuti'ir rasul lam yakbal minhu. Apa artinya? Taat
saja kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, ditolak Bapak Ibu. Ditolak Bapak Ibu. Contoh, ini contoh Bapak Ibu. Saya mau tanya ke ibu-ibu, nyuci piring, nyuci pakaian, ngasih pitih, memasak, menyediakan baju, menyediakan hidangan makanan, kewajiban siapa Bapak Ibu? Ayo, kewajiban ibu, kewajiban bapak, pilih. Saya tanya ke bapak-bapak dulu, kewajiban kita apa kewajiban ibu Pak? Ibu. Saya tanya ke ibu-ibu, Bu, kewajiban ibu, kewajiban apa? Apa? Ini udah konslet Bapak Ibu. Satu sisi mempertahankan keinginannya bapak, katanya. Di sini ibu, katanya, tak mau kalah dia. Jawaban Pak Ketua apa? Kira-kira begini Ustaz. Saya mikir dulu. Ternyata Bapak Ibu, hal-hal yang tadi itu kewajiban suami. Tenang Bu, saya bela Bu. Saya bela Bu. Tenang Bu. Besok-besok undang lagi saya Bu. Saya bela ibu-ibu semua. Kenapa? Kewajiban itu semua, pekerjaan itu semua, kewajiban saya sebagai suami Bu. Lalu di dalam kewajiban tersebut, di dalam ketaatan tersebut ada ridho. Nah itu dia. Kalau ibu yang memasak, kalau ibu yang menghidangkan makanan, kalau ibu yang meletakkan teh dan kopi serta air jernihnya, kolak dan sebagainya, kalau ibu yang menyetrika bajunya, kalau ibu yang nyemir sepatunya, kalau ibu yang senyum Bu, senyum sedikit, senyum dulu Bu, senyumnya ibu, dilakukan semua itu Bu, itulah ketaatan ibu. Sapu, disapu, kewajiban suami, tapi kalau ibu yang nyapu, itulah ketaatan ibu. Ketika ibu lakukan itu, itulah ketaatan ibu kepada siapa? Kepada suami. Suami diwajibkan, dikerjakan oleh ibu, maka Allah ridho kepada ibu. Pertanyaannya, kalau dulu saya sebelum menikah, surga berada di telapak kaki ibu. Ibu sudah bersuami, surganya berada di telapak kaki. Berada di mana Bu? Surga ibu berada di mana Bu? Di air kopi lah. Kalau air kopinya dikasihkan ke bapak, gitu maksudnya. Iya Pak, di kewajiban apa? Tapi adek sediakan untuk ibu demi surga yang ada di dalam air kopi. Bu, Sayyidina Umar, tahu gak Sayyidina Umar? Udah Ustaz tahulah, tadi udah dikasih tahu sih. Sayyidina Umar itu bengis Bu, galak, emosian Bapak Ibu. Tapi setelah hijrah dia kalem Bapak Ibu. Tapi sebengis-bengisnya Sayyidina Umar di depan istri Bu, suatu ketika dia ada pulang ke rumahnya, tiba-tiba apa? Dia dimarahin Bu. Dia dimarahin sama istrinya Bu. Sayyidina Umar bagaimana? Dionto aja begini, diam aja begini, diam Bu. Itu jenggotnya Bu, jenggotnya yang setebal itu ngadak-ngadak Bu apa? Tempes, kayak belum disiram Bapak Ibu. Diam aja. Pedangnya itu diam aja Bapak Ibu. Diam sediam-diamnya Bapak Ibu. Kenapa? Suatu ketika ada seorang sahabat ingin mengadu kepada khalifah. Aku mau mengadulah ke khalifah. Aku punya masalah dengan istriku juga. Seperti itu. Kedapatan. Begitu sampai di rumah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sedang dimarahin oleh istrinya Bapak Ibu. Bayangkan. Aduh, kacau nih. Gimana caranya saya meminta pertolongan kepada Sayyidina Umar, sedangkan Sayyidina Umar sedang dimarahin. Sudah balik lagi. Kelihatan. Hei, sini. Mengawak balik gitu kan. Kenapa? Begini Umar, aku punya masalah dengan istriku, tapi aku meminta pertolongan kepada kau, meminta jalan keluar, tapi melihat engkau sedang dimarahin, aku gak jadilah pulang, katanya. Bukan begitu, wahai sahabatku, aku diam bukan
takut kepada dia. Tapi aku lebih takut lagi. Kenapa? Aku takut tidak dihidangkan makanan nanti. Aku takut nanti tidak dihidangkan apa? Air panas nanti. Dia sudah capek. Dia sudah capek dari malam, paginya, siangnya, sorenya. Bahkan istriku itu sampai lupa untuk qiyamul Ramadan, qiyamul lain. Gimana kita gak dosa? Maka aku diam saja. Itulah Umarku. Itulah Umar. Jadi Bu, Pak, kalau istri sedang marah, biarin aja Pak. Biarin aja, habisin marahnya. Nanti kalau sudah habis marahnya, paling dia ambil sapu lagi. Paling gitu. Dia ambil sapunya lagi, paling begitu. Dia nyuci lagi. Nyuci lagi Bapak Ibu. Begitu. Udah, kalau seperti itu sudah selesai Bapak Ibu. Diam aja. Gak usah dilawan Bapak Ibu. Kalau dilawan, nanti dia nanya lagi. Dijawab, pasti ada jawaban lagi. Dijawab, ada pertanyaan lagi. Bahkan masa lalu Bapak Ibu, dia masih ingat. Itulah karakter istri Bapak Ibu. Jadi diam aja Bapak. Itu Bu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa katamal ghadaba fi maksiatin. Allah menyimpan murkanya di atas pekerjaan maksiat kita Bapak Ibu. Jadi Allah akan marah kalau kita berbuat maksiat. Jadi jadi kalau orang tua mau marah wajar. Kenapa? Karena kamu gak pandai sapu. Harusnya nyapu dulu, ngepel dulu, betul gak? Coba. Kalau dari pagi, ambil sapunya, ambil pelnya, insya Allah keluar tuh pitih yang merah itu, betul gak? Baju rayo 2, asli itu. Rendang 1 kuali itu dibagi-bagi, cuman dedaknya aja insya Allah. Sepatu. Kalau nyapu, kalau belajar, coba kalau nggak belajar atau lari-lari di masjid, dimarahin, ya jelas. Karena lari-lari, betul nggak? Itulah. Itu sudah orang tua. Bagaimana dengan Allah? Kalau nggak sholat, marahlah Allah, betul nggak? Begitu. Itu Bu. Itu anak punya. Yang ketiga adalah apa? Wa katamal lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah menyembunyikan di dalam Ramadan, yang disembunyikan oleh Allah adalah apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Persoalan Lailah malam Qadar artinya adalah mulia. Malam yang mulia, ada apa dengan mulia? Ada apa dengan malam yang mulia? Ada apa dengan Lailatul Qadar? Ramadan bisa mulia karena ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam tersebut bisa mulia karena apa? Karena turunnya Al-Quran. Betul gak? Sampai-sampai malaikat Jibril saja. Malaikat Jibril itu kan malaikat. Coba kita lihat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikat warruh. Terpisah malaikat Jibril dengan bahasa ruh, tapi malaikat yang lain dengan bahasa malaikat. Itu artinya adalah dipisahkan Bapak Ibu, karena dia selalu membawa Al-Quran dari Baitul Izzah, langit dunia, kepada Nabi Muhammad 23 tahun Bapak Ibu, sampai dipisahkan, dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu malaikat Jibril. Pak Imam kita Ustadz Ruslan, kenapa beliau dimuliakan? Karena beliau akan membacakan suratul Fatihah bagian dari Quran. Karena Quran beliau jadi mulia Bapak Ibu. Mekah Al-Mukarramah, Mekah biasa-biasa saja. Ketika turun Al-Quran jadi mulia. Madinah biasa-biasa saja. Dulunya adalah Yastrib. Ketika turun Al-Quran didinya dan di sana dan hadirnya Rasulullah, maka Madinah Al-Munawwarah. Begitu Bapak Ibu. Maka jelas satu anak kita yang tahfiz Quran, maka dia akan membawa 10 keluarga untuk masuk surga, dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu. Maka di balik Ramadan ada Lailatul Qadar.
ada malam yang mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih ada 3 lagi, tapi waktu sudah mulai menunjukkan agak-agak jam 9. Lanjut apa tidak? Lanjut apa tidak? Hah? Sampai jam berapa? Sampai siap? Sampai jam 11, Bu. Lanjut tidak? Lai talok, Bu. Lai talok, Pak. Lai talok, Pak. Lai talok. Ambo yang gak talok. Ambo yang gak talok. Dibarahin Pak Imam nanti. Udahlah Ustaz, 3 lagi nanti di bulan Syawal saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terakhir Bapak Ibu, kenapa kita harus tadarus? Kenapa kita harus tadarus? Ternyata Bapak Ibu, ini rahasianya. Anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumin fi baitin fi buyutillah. Tidaklah seseorang berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di masjid, lalu tadarus di pojokan sana Bapak Ibu, ya. Ibu pojokan sana, ini pojokan sana, Bapak pojokan sana. Berkumpul semua itu, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dia lakukan? Yasluna kitab Allah, dia mempelajari Al-Qur'an. Wa yatadarrasuna, dia bertadarus Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama adalah kecuali diturunkan kepada dia yang melakukan tadarus adalah ketenangan Bapak Ibu. Bacalah Al-Quran, maka dia akan hadir ketenangan Bapak Ibu. Yang kedua adalah wa ghasyatuhumul rahmah. Itulah rahmat Allah ketika kita membaca Al-Quran. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah apa? Wa hufatihimil malaikat, dan malaikat hadir kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat adalah apa? Istimewanya orang yang sedang tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran apa? Malaikat. Allah Subhanahu wa taala wa dzakarallahu fihi indahu. Allah menceritakan, wahai malaikat, tuh ada jamaah kuatul ummah sedang tadarus di sana, diceritakan di hadapan malaikat sampai malaikat itu cemburu Bapak Ibu. Sampai malaikat itu cemburu karena malaikat itu pekerjaan adalah apa? Sujud, dia sujud aja. Tasbih, dia tasbih aja. Tahmid, dia tahmid aja. Kalau tidak diperintahkan baca Quran, kebanyakannya zikir mereka Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai statement sebagai closingnya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu dan bagi saya sendiri. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita hadirkan pada malam hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Barakallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.